Ya, halo, jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang pelayanan informasi obat atau Medicine Information Services yang digunakan untuk mata kuliah farmasi sebagai salah satu materi di mata kuliah farmasi komunitas di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Nah, video penjelasan tentang pelayanan informasi obat ini akan dibagi menjadi 4 bagian atau 4 video begitu ya. Di video pertama ini kita akan membahas tentang apa itu pelayanan informasi obat, jadi informasi secara general tentang pelayanan informasi obat ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beberapa hal rinci terkait dengan penggunaan obat. Saya akan melangkah ke slide selanjutnya yang membahas tentang overview tersebut ya. Yang kedua adalah tentang, jadi video kedua akan membahas tentang sumber-sumber informasi obat ya. Ini sebenarnya cukup singkat videonya karena membahas tentang sumber informasi yang ada itu apa saja yang bisa diakses, dan umumnya itu tidak hanya dipakai untuk informasi tentang obat saja ya, atau di dunia farmasi saja, tapi secara general gitu ya. Nah, kemudian ini ada kaitannya, masih jelas ada ya, video ketiga jelas erat kaitannya dengan layanan informasi obat, yakni menjawab pertanyaan terkait obat, pertanyaan yang berhubungan dengan obat ya. Jadi itu video ketiga. Dan di video keempat, karena salah satu kegiatan dari pelayanan informasi obat selain menjawab pertanyaan tentang obat juga melakukan kegiatan yang bisa menjangkau khalayak yang lebih ramai dan tidak begitu patient spesifik, maka di video keempat akan dijelaskan tentang bagaimana cara singkat memang mengembangkan media untuk health communication. Ya, baik, langsung kita mulai di pembahasan topik pertama. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa sebagian besar dari apa yang saya bahas ini saya ambil dari literatur salah satu bab ya di buku Pharmaceutical Practice, dengan judul babnya adalah Medicines Information. Ya, bukunya cukup lama, tahun 2004, tapi saya kira masih cukup relevan dan cukup menggambarkan ya situasi yang lumayan terkini gitu ya. Hampir 10 tahun sebenarnya, ya betul. Saya tahu hampir 20 tahun yang lalu gitu ya. Ya, semoga aja masih. Baik. Layanan informasi obat dikatakan sebagai bagian yang esensial untuk bidang farmasi praktis, dan memang ini tidak bisa dipungkiri karena kelahiran dari farmasi klinik. Konsep farmasi klinik itu berawal dari sebuah pusat informasi obat ya. Kalau dilihat dari sejarah farmasi klinik di konteks Amerika ya, jadi pada tahun sekitar 1960-an ya, awal-awal itu ada dua inisiator ya di University of Kentucky yang mereka bikin pusat informasi obat begitu. Nah, kemudian dari pusat informasi obat ini mereka bisa, ternyata oh ya, farmasi itu bisa memberikan support tentang hal ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga ini mendorong munculnya konsep farmasi klinik begitu. Nah, ini menjadi penting ya, layanan informasi obat di beberapa dekade terakhir, dan semakin lama semakin dirasa penting, terutama saat sekarang ini kita berada di era yang mengandalkan pengobatan berbasis bukti atau evidence based medicines, dan juga patient empowerment. Patient empowerment ini cenderung bahwa kita mengajak serta pasien dan juga pasti keluarga atau yang merawat pasien untuk terlibat dalam proses terapi. Jadi sekarang hubungannya tidak sekedar terapi itu tidak sekedar satu arah gitu ya, pasien harus begini, tapi juga kita bisa mengakomodasi
uh, uh, mengajak kerjasama pasien agar mereka menjadi semakin patuh dengan treatment, semakin mengerti apa penyakitnya, sehingga treatment pada akhirnya bisa mencapai outcome sesuai yang diharapkan bersama. Jadi tidak hanya karena usaha satu pihak, tapi banyak pihak di sana, termasuk pasien. Nah, dan juga pusat informasi obat ini saya kira menjadi sangat penting karena saat ini sebenarnya, terutama di sejak munculnya era internet, itu kita mengalami ledakan informasi, dan di akhir-akhir ini bahkan kita mulai melihat ada banyak sekali informasi yang bernada hoax, bernada disinformasi, misinformasi yang menyesatkan begitu ya. Kita lihat itu berseliweran menjadi bagian dari kehidupan kita, kehidupan digital kita saat ini ya. Grup sosial media sini bahwa topik ini dan lain sebagainya, teori konspirasi. Kalau dulu penggemar teori konspirasi mungkin hanya sebagian orang, sekarang itu menjadi semakin banyak gitu, semakin luas, dan tidak mudah kadangkala untuk meyakinkan orang-orang yang sudah terlanjur ya kesengsem sama teori konspirasi, hoax yang menurut mereka bukan hoax gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pusat informasi obat dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyaring informasi, sehingga kemudian bisa menghasilkan informasi-informasi yang lebih akurat, lebih valid begitu ya, untuk disampaikan kepada khalayak ramai maupun untuk pasien atau tenaga kesehatan secara spesifik gitu. Baik. Nah, pada umumnya pusat informasi obat itu punya lokasi, punya tempatnya yang formal gitu ya, tapi juga bisa jadi secara informal gitu ya. Secara informal, maksudnya mungkin bergerilya di sosial media, di internet, di banyak platform lah yang ada sekarang ini ya. Tapi yang jelas pusat informasi obat harus betul-betul dalam arti tertentu harus memiliki objektivitas yang tinggi dalam memberikan informasi, tidak berat sebelah karena misalnya sponsorship dan lain sebagainya. Nah, aktivitas dari pusat informasi obat secara general dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah active track information, yakni ketika pusat informasi obat bisa menyediakan layanan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi patient spesifik, bisa jadi juga secara general gitu ya. Nah, selain kelompok kegiatan pertama ini, active track information, juga ada kelompok kegiatan kedua ya, yakni bukan pasif ya. Kalau aktif biasanya digabungkan dengan pasif, tapi diistilahkan dengan proaktif ya, proaktif. Jadi ini bisa dalam bentuk menyiapkan newsletter, bulletin, website gitu ya, atau mungkin layanan di jam-jam tertentu gitu ya, yang terutama biasanya bertujuan untuk memberikan promosi kesehatan, terutama yang terkait dengan obat ya, kepada khalayak ramai. Nah, jadi ada dua kelompok kegiatan, aktif dan proaktif gitu ya. Baik, nah kalau kita lihat dari proses atau kegiatan yang ada di farmasi secara umum yang membutuhkan skill atau keterampilan informasi obat, itu apa saja? Ada banyak sekali. Saya akan mencoba menyebutkannya satu persatu. Yang pertama adalah menyelesaikan patient specific clinical problem, menyelesaikan masalah klinis yang patient specific atau khusus terkait dengan pasien. Misalnya karena kondisi pasien yang berbeda satu sama lain ya, kita mencoba menyelesaikan masalah klinis ini. Masalah klinis untuk pasien tertentu, nah kita membutuhkan skill untuk track information. Jadi dengan berbekal ilmu track information ini, kita menyadari mengembangkan skill itu, maka kita bisa
bisa juga mengisi kebutuhan ini. Yang lain adalah critical evaluation or appraisal of the literature, ini dengan membaca secara kritis literatur yang sudah ada, literatur penelitian, literatur apapun ya yang ada di internet. Dan ini karena ini skills, maka ini butuh latihan gitu ya. Ya namanya skill, keterampilan itu butuh latihan. Gak ada orang yang berenang ya, skill berenang begitu itu hanya dipelajari dari teori terus orang bisa renang, nggak bisa. Tapi walaupun tahu teori, ketika latihan bisa berbeda gitu ya. Nah, kemudian juga kegiatan yang lain adalah menyediakan ya, informasi baik secara verbal maupun tertulis ke publik ya. Jadi menyediakan informasi dari kita mengetahui informasi obat ya, bisa diolah untuk disampaikan kepada khalayak lama. Jadi itu. Kemudian clinical guideline development juga butuh itu, drug policy management misalnya dalam pembuatan formularium rumah sakit ya, preparation of bulletins and newsletter, managing the entry of new drugs into healthcare, nah, terutama untuk obat-obat baru yang masuk ke pasaran begitu ya. Nah, ini pasti butuh telaah yang lumayan intensif ya, dan itu bisa membutuhkan keterampilan informasi terkait informasi obat. Baik, kemudian juga adverse drug reaction atau event management ya, kalau terjadi adverse drug reaction atau adverse event ya, bisa dilakukan seperti apa. Dan ingat ada perbedaan yang jelas ya antara adverse drug reaction dengan adverse event ya. Kalau adverse event itu belum tentu bisa jadi berhubungan dengan pengobatan, dengan obat tertentu, tapi belum tentu ada hubungan sebab akibat. Kalau adverse drug reaction besar kemungkinan ada hubungan sebab akibat dengan obat gitu, tidak sekedar hubungan saja gitu ya. Baik, kemudian ada juga untuk continuing professional development. Nah, dalam menjalankan kegiatannya Pusat Informasi Obat bisa menerima banyak pertanyaan gitu ya. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikelompok-kelompokkan ya. Ketika kita menerima pertanyaan perlu pengelompokan. Kelompoknya apa saja? Jadi diharapkan dengan kita bisa mengelompokkan ini nanti akan mempermudah banyak hal ketika kita mau menyelesaikan atau memberikan solusi atas atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang masuk ke Pusat Informasi Obat. Kenapa? Karena bisa merujuk pada referensi tertentu yang spesifik atau memang membahas tentang hal tersebut ya. Misalnya tentang pilihan terapi ya, juga indikasi dan kontraindikasi, kemudian adverse effects yang potensial muncul atau mungkin yang sudah muncul ya, sedang diduga muncul ya. Kemudian adverse effects itu nama lain dari adverse reaction ya, sama saja tapi beda dengan adverse event. Administration and dosage, cara penggunaan obat lewat jalur tertentu atau ketika obat tersebut digunakan dengan cara-cara khusus, dan juga dosisnya, penulisan di mungkin pada special population seperti anak-anak, lansia, pasien dengan gagal ginjal, pasien dengan gangguan hati, seperti itu. Kemudian product information termasuk juga availability. Jadi kita bisa merujuk pada SPC atau summary of product characteristics yang tersedia di masing-masing produsen gitu ya. Yang lain ada drug interactions, kemudian drugs in pregnancy. Nah, ini kan sudah langsung kelihatan referensinya bisa kesini gitu ya. Drugs in breastfeeding, complementary medicines yang sekarang makin banyak digunakan, makin banyak dikenali, tidak hanya di negara kita saja tapi di banyak tempat itu mulai banyak digunakan. Saya masih ingat
Tapi ini hanya pengalaman saja ya, belum tentu bisa digeneralisasi gitu ya. Sewaktu tahun 2019 2018 ya, saya lupa. 2019 saya ke Eropa, sempat transit di Dubai dan saya mengunjungi salah satu apotek di bandara Dubai sana. Nah ternyata di sana kalau dilihat-lihat ya, dari sekilas melihat-lihat saya sama Bu Indah waktu itu keliling-keliling, loh kok isinya obat herbal semua gitu ya, atau ya nggak semua sih, cuman sebagian besar OTC-nya di sana itu herbal gitu ya, macam-macam produknya itu. Waktu sempat main ke Belanda juga melihat hal yang sama begitu ya, ada banyak obat herbal. Saya kira cuma di Indonesia aja gitu ya yang biasa pakai obat herbal ya, ternyata di sana banyak juga ya, terutama untuk sleep medicine gitu ya. Baik, complementary medicine, jadi complementary melengkapi dengan allopathic medicine atau pengobatan yang disebut modern di tempat kita, tapi di beberapa negara malah disebut sebagai tradisional gitu ya, karena ini yang biasa, ini complementary. Walaupun kadang complementary medicine disebut sebagai alternative medicine, tapi banyak yang nggak setuju dengan alternative medicine karena seakan-akan menggantikan. Padahal complementary itu lebih melengkapi, nggak ada melengkapi. Kemudian bisa jadi juga identifikasi tablet atau sediaan obat yang lain. Jadi identifikasi apa sih obat ini ya, mungkin dari bisa ketemu sampai nama dagang, zat aktif dan lain sebagainya, dari bentuk fisiknya, dari bentuk fisik ketika menemukan tablet atau bentuk sediaan lain yang sudah lepas dari kemasan primernya, sehingga tidak ada identitas yang bisa dilacak kecuali bentuk, yang warna, mungkin rasa gitu ya, yang ada konsistensi. Baik, kemudian pharmaceutical stability, compatibility, formulations ya, jadi aspek-aspek farmaseutis untuk sediaan ada banyak sekali ya. Farmakologi termasuk farmakokinetika klinis misalnya ya, yang dilakukan, yang dipakai di profil farmakokinetika klinik obat di manusia gitu. Baik, itu secara general tentang pusat informasi obat. Kemudian kita akan lanjutkan ke video kedua terkait dengan sumber-sumber informasi obat, yang diharapkan dengan sedikit membahas tentang ini kita nanti punya sekarang kita sudah punya semacam kategori-kategori ini. Nah kita mau carinya ke mana ya, itu kita lihat sumber informasi ya. Baik, semoga ini cukup berguna dan semoga suara saya jelas terdengar gitu ya, soalnya suara latarnya sudah saya lirikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.